Perkenalkan, nama saya Putri Fitri Rahman dengan NIM 115 Peminatan AKK 2026 FKM Unair. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Piranti Manajemen dengan topik OCAI dan Decision Making Matrix. Nah, dalam proses penyusunan tugas ini, saya menggunakan bantuan AI yaitu Claude untuk memahami isi artikel ilmiah berbahasa Inggris, kemudian juga brainstorming, dan membantu merapikan poin-poin hasil yang saya temukan ke dalam struktur presentasi. Tapi, seluruh interpretasi, analisis, dan penyimpulan terhadap isi artikel murni dengan saya lakukan sendiri. AI hanya saya gunakan sebagai alat bantu berpikir dan merapikan. Kemudian, sebelum membahas artikel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat dua piranti yang menjadi topik saya. Pertama ada OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument, adalah piranti untuk mendiagnosis budaya organisasi yang dikembangkan berdasarkan Competing Values Framework. Dan OCAI ini menggunakan 6 dimensi organisasi dan memetakannya ke 4 tipe budaya, yaitu ada clan, adokrasi, market, dan hierarki, seperti yang sudah terlihat di gambar diagram ini. Nah, instrumen ini diisi 2 kali, yaitu untuk budaya saat ini dan budaya yang diinginkan. Jadi, bisa dilihat gapnya sebagai dasar perubahan nantinya. Nah, untuk di bagian kanan sendiri ada Decision Making Matrix, yaitu piranti untuk mengevaluasi beberapa opsi keputusan secara terstruktur. Nah, caranya dengan memberi skor atau bobot di tiap opsi berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, cost dan benefit seperti contoh matriks yang ada di bawah kanan. Jadi, skor totalnya membantu menentukan pilihan yang paling rasional berdasarkan biaya dan benefitnya. Jadi, hubungan keduanya adalah yang pertama, OCAI digunakan untuk mendiagnosis gap antara budaya organisasi saat ini dan yang diinginkan. Kemudian, Decision Making Matrix digunakan untuk memilih strategi yang paling rasional untuk menutup gap yang tadi. Kemudian, mengapa topik ini penting atau latar belakang? Pertama, dari sisi masalahnya, organisasi pelayanan kesehatan sering mengalami kesulitan ketika mengelola perubahan, baik karena resistensi staff atau hal yang lain. Nah, tapi dari sisi tujuan yang ingin dicapai adalah memahami kondisi budaya organisasi tersebut, jadi bisa menentukan keputusan yang lebih terstruktur sehingga proses perubahannya itu bisa lebih terarah. Nah, yaitu karena itu solusinya sesuai dengan topik saya, yaitu OCAI untuk mendiagnosis kondisi budaya organisasi. Kemudian disusul dengan Decision Making Matrix digunakan untuk membantu memilih strategi secara lebih objektif. Jadi keduanya saling melengkapi dan saling berhubungan. Nah, kita masuk ke artikel yang pertama, yaitu ada mengulas tentang pentingnya budaya organisasi di sektor kesehatan dengan judul artikelnya sendiri The Role of Organizational Culture in Healthcare dari Efremov dan kawan-kawan tahun 2025. Nah, penelitian ini menggunakan rapid review dengan key message-nya. Rapid review tadi menunjukkan bahwa budaya organisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Tapi gimana caranya budaya tersebut benar-benar mempengaruhi hasil itu masih belum banyak dijelaskan oleh studi-studi yang ada. Nah, dari sini kontribusinya secara keilmuan AKK bisa mengukuhkan budaya organisasi sebagai variabel yang bisa diukur dan dianalisis, bukan hanya konsep dan teori saja. Nah, untuk kontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi ini berarti intervensi budaya juga perlu memperhatikan faktor-faktor perantaranya supaya lebih efektif. Dan dari sisi kebijakan level makro, temuan ini mendukung kebijakan yang menjadikan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu layanan. Nah, kemudian kita masuk ke artikel yang kedua, yaitu membahas tentang model pengambilan keputusan atau decision making matrix di rumah sakit. Nah, dengan judul Hospital Managers Decision Making Puzzle oleh Hayati dan kawan-kawan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teknik Delphi yang dimodifikasi, dan key message-nya selama ini model pengambilan keputusan itu hanya kebanyakan dikembangkan untuk industri umum saja. Jadi penelitian ini membuat model khusus untuk manajer rumah sakit yang menekankan bahwa keputusan tidak cukup hanya memilih opsi, tapi juga memerlukan struktur organisasi yang jelas dan budaya organisasi yang mendukung. Nah, untuk kontribusinya sendiri, untuk keilmuan AKK, artikel ini tuh menegaskan pengambilan keputusan
manajerial di rumah sakit sebagai kompetensi sendiri. Nah, untuk pengelolaan organisasi, model ini menyediakan tahapan terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, kemudian prioritas, hingga implementasinya sendiri. Nah, untuk kebijakan, ini tuh relevan sebagai penyusunan SOP pengambilan keputusan di tingkat manajemen rumah sakit. Nah, kemudian masuk ke artikel yang ketiga, yaitu berjudul Unveiling the Heartbeat of Healing, yang dibuat oleh De Silva dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, artikel ketiga ini membahas penerapan budaya organisasi atau OCAI tersendiri itu seperti apa. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan studi cross-sectional dan key message-nya cukup menarik. Meskipun pegawai itu memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda antara klien, hierarki, market, maupun advokasi, nah perilaku mereka ternyata di lapangan cukup relatif sama. Misalnya, tetap berkolaborasi, komunikasi, dan menghormati atasan. Nah, ini menunjukkan bahwa identitas organisasi dan penerapan SOP yang kuat bisa membentuk perilaku pegawai. Jadi, perbedaan budaya ternyata tidak selalu menghasilkan perbedaan perilaku di lapangan. Nah, kemudian kontribusinya untuk keilmuan AKK adalah artikel ini membuktikan bahwa OCAI bisa diaplikasikan di level unit atau departemen, tidak hanya rumah sakit secara keseluruhan. Nah, karena artikel ini tuh lokasinya di IGD. Nah, untuk pengelolaan organisasi intervensi kesejahteraan, staf sebaiknya disesuaikan per unit, bukan diseragamkan seluruh rumah sakit. Kemudian dari sisi kebijakan level mikro saja, ini mendukung kebijakan perbaikan budaya kerja ke level departemen, bukan hanya top down di rumah sakit. Nah, kemudian artikel yang keempat membahas tentang decision making matrix di proses klinis dengan judul sebagai berikut, yaitu Tracing the Decision Making Process of Physicians with a Decision Process Matrix. Nah, kemudian dengan key message-nya, proses pengambilan keputusan klinis itu ternyata bersifat dinamis dan bertahap. Ada tahapannya dari awal hingga akhir. Nah, di sini decision matrix menjadi alat yang efektif untuk memetakan proses berpikir tersebut. Jadi, tidak hanya membandingkan satu opsi dengan opsi yang lain, tapi juga melacak bagaimana proses keputusan itu terbentuk langkah demi langkah hingga akhir. Nah, kontribusinya untuk keilmuan AKK yaitu memperluas pemahaman kita tentang decision matrix yang ternyata bisa juga digunakan untuk memetakan proses berpikir dari awal hingga akhir. Nah, untuk pengelolaan organisasi sendiri ini bisa dipakai untuk evaluasi gimana staf mengambil keputusan operasional sehari-hari, misalnya misalnya untuk pelatihan dan audit kerja. Nah, untuk kebijakan level mikro ini relevan sebagai dasar pengembangan alat bantu keputusan klinik di level individu. Nah, artikel yang terakhir yaitu menghubungkan OCAI dan decision matrix. Artikel kelima ini sekaligus terakhir yang berjudul Organizational Culture and Leadership Style in Spanish Hospital di tahun 2024. Nah, key message-nya sendiri di artikel yang terakhir ini, rumah sakit dengan budaya adokrasi memiliki pengelolaan pengetahuan dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan rumah sakit dengan budaya hierarki. Nah, yang artinya hasil identifikasi OCAI ini bisa menjadi dasar dalam decision making untuk menentukan strategi yang paling sesuai diterapkan di rumah sakit tersebut. Nah, jadi kontribusinya untuk keilmuan AKK, hal ini tuh membuktikan kalau OCAI dan decision making matrix bisa dipadukan dengan struktur. Dengan OCAI yang pertama dilanjutkan dengan decision matrix. Nah, untuk pengelolaan organisasi, rumah sakit dengan budaya hierarki disarankan untuk membenah budaya organisasinya dulu. Nah, kemudian untuk kebijakan level mikro, ini bisa menjadi dasar bagi rumah sakit dalam menyesuaikan kebijakan berdasarkan tipe budaya yang paling dominan yang mana. Nah, kemudian slide selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Sebagai kesimpulannya dari kelima artikel tadi bisa kita ketahui bahwa OCAI dan Decision Making Matrix itu merupakan dua piranti yang saling melengkapi. Dengan OCAI berfungsi mendiagnosis kondisi budaya organisasi, kemudian dilanjut dengan Decision Making Matrix membantu menentukan langkah strategis yang paling tepat untuk perubahan di organisasi tersebut.
Nah, budaya organisasi terbukti sangat berperan penting terhadap kualitas layanan, kepuasan kerja, hingga efisiensi pengelolaan pengetahuan. Nah, jika kedua piranti ini digunakan bersama, maka bisa membantu organisasi pelayanan kesehatan menjalankan proses perubahannya. Nah, kemudian berikut ada referensi yang saya gunakan, yaitu 5 artikel tadi. Dan kemudian demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.